Tolong dibantu subscribe like kawan-kawan supaya saya semangat bikin konten ini dan terima kasih atas dukungannya. Semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Judul cerita Legenda Raja Serigala. Bab 791. Elang Tanduk mengambil alamat itu dengan sungguh-sungguh dan tegas berjanji, Raja Serigala, jangan khawatir. Selama ada alamat ini, aku pasti bisa memberikan jawaban dalam 3 hari sekalipun di luar angkasa. Teguh mengangguk, lalu berkata, pergilah. Setelah menerima perintah, Elang Tanduk dan sekelompok orang itu pergi. Beberapa waktu berikutnya, Teguh mencoba untuk menyelidiki lipan beracun di tubuhnya. Dia memilah berita yang baru saja diterima dari Teja sambil menunggu balasan dari Elang Tanduk. 3 hari kemudian, Elang Tanduk mengirim pesan kepada Teguh, Raja Serigala, saat ini nggak ada petunjuk sama sekali tentang alamat ini, seolah-olah tempat ini nggak pernah ada, nggak ada. Ketika mendapat balasan tersebut, Teguh terdiam dan larut dalam benaknya. Mustahil jika senior itu membodohinya dengan memberi alamat palsu. Bisa jadi, memang tidak perlu masuk melalui pintu. Bisa jadi, waktunya belum tiba. Kalian harus perhatikan dan jangan tinggalkan tugas-tugas yang sebelumnya. Teguh memberi perintah, lalu memanggil Bayangan. Bayangan, waktu kita sudah terbuang banyak. Tolong atur supaya kita segera berangkat ke Narwanda untuk mencari Xavier Cendika. Dia adalah dokter sihir di Pegunungan Seribu. Kita akan bertanya soal kuil dewa kuno itu secara detail kepadanya. Benar. Sejenak kemudian, Bayangan sudah membuat pengaturannya. Sekarang, Teguh tidak yakin apa yang dipikirkan oleh Kaisar Palsu. Oleh karena itu, ketika bepergian, tidak hanya ada Bayangan dan Sinta saja. Dia juga memilih pasukan elit dari pasukan serigala dengan cermat untuk menjadi pengawal. Sementara itu, di Narwanda, Teguh. Damar kembali menjumpai Teguh. Wajahnya tampak malu. Bahkan, dia tidak berani melihat Bayangan. Situasi penuh sumpah serapah pada hari itu masih teringat jelas dalam ingatannya, tetapi dia. Damar, kita masih perlu membicarakan hal itu, Teguh menepuk bahunya dan tersenyum pahit. Lantas, dia angkat suara, kita berdua adalah orang yang sama. Di dunia persilatan memang nggak ada pilihan lain, jadi nggak perlu banyak bicara. Kamu paham tentang kesulitanku. Ya, aku mengerti kesulitan yang kamu hadapi. Saat ini, Damar sang dewa perang pertama Serenara tengah diam tanpa kata. Damar juga sedang menepuk lengan Teguh dengan tangannya. Semua hal ini terjadi tanpa ada kata-kata yang terucap. Ayo pergi. Selanjutnya, dia tidak banyak bicara dan langsung membawa Teguh menemui Xavier. Teguh langsung berkata, aku ingin mengetahui informasi tentang Pegunungan Seribu dan kuil dewa yang hilang. Kuil dewa. Seketika, Xavier terlihat agak terkejut. Wajahnya kelihatan sedang mengingat-ingat sesuatu. Kuil dewa, sudah melegenda selama bertahun-tahun yang lalu. Sepertinya sudah lama nggak ada yang menyebutkannya lagi. Tapi, kuil dewa adalah tempat suci tertinggi bagi orang Malajang. Meskipun telah runtuh, bahkan terbengkalai, kemungkinan besar kuil itu tidak benar-benar punah. Tentu saja ada penerusnya yang tersisa. Teguh akhirnya mendengar kabar baik ini dan merasa sedikit lega. Tapi, Xavier menatap Teguh dan berkata, karena berbagai alasan sejarah dan budaya, Malajang sangat menolak orang asing. Jika harus pergi, makin sedikit orang yang ikut akan makin baik. Teguh mengangguk, memberi tanda bahwa dia memahaminya. Kemudian, Teguh juga menanyakan beberapa informasi terkait. Setelah memiliki gambaran yang jelas, Teguh mulai mengatur pasukannya. Bayangan pasti harus ikut pergi. Jika jumlahnya sedikit, dia hanya bisa memilih tentara yang paling berani dan ahli dalam berperang untuk mengikutinya. Mengenai Sinta, Teguh berpikir sejenak, lalu berkata, lebih baik kamu pulang saja. Kembalilah ke daerah barat atau kota Senggigi, Teguh menatap Sinta dengan sorot mata tegas dan tanpa ragu. Sinta menolak dengan berkata, tidak. Sementara itu, Teguh juga diam 1000 bahasa hingga akhirnya dia berkata, jangan berisik, deh. Kali ini kita pergi ke Malajang yang sangat berbahaya. Ini tempat yang sangat berbeda dengan daerah tengah. Kamu nggak bisa bertindak semaumu. Sinta mengangguk sambil mengerucutkan bibirnya. Setelah mengatur orang-orang tersebut,
Teguh berangkat bersama bayangan dan para tentara. Transportasi yang digunakan berupa helikopter yang disediakan oleh Damar. Ngung, ngung. Tidak lama kemudian, helikopter pun mengudara. Teguh sedang berencana untuk beristirahat sejenak. Namun, dia merasa tidak asing dengan si pengemudi helikopter hingga meliriknya beberapa kali. Astaga, bukankah dia Sinta? Sinta benar-benar datang dengan cara seperti ini. Bab 792. Sinta. Teguh menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak percaya, lalu berkata, "Gimana kamu bisa ada di sini? Kenapa aku nggak bisa di sini?" Sinta tersenyum bangga sembari berkata, "Ini adalah helikopter, sedangkan aku seorang pilotnya. Memangnya kehadiranku di sini nggak masuk akal? Memangnya salah?" "Nggak ada salahnya." Teguh terdiam saat mendengar perkataan Sinta. Namun, Teguh tetap mengingatkannya dengan tegas dan penuh perasaan, "Perjalanan ini sangat berbahaya, aku juga nggak yakin bisa kembali atau nggak, kamu." Tanpa menunggu Teguh selesai berbicara, Sinta memotong kata-katanya dengan cerdik, "Kalau gitu, aku akan menguburkan diri di tanah asing bersamamu. Itu juga bisa dianggap hidup bersama dan berdampingan." Sinta menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Teguh juga terlihat putus asa dan hanya bisa setuju. Tapi, Teguh justru tetap melanjutkan, "Di Malajang nanti, kamu harus selalu patuh pada perintahku. Kalau enggak, setelah turun dari helikopter, akan kuminta mereka supaya mengantar kamu pulang." Sinta mengernyitkan keningnya sebelum kembali bicara, "Ya, aku paham. Kenapa kamu galak banget, sih?" "Galak?" Teguh pun kebingungan. "Memangnya aku galak?" "Omong kosong," seru Teguh, berusaha membantah dalam hati. Kemudian, di Narwanda, kedatangan Teguh ke Malajang menaiki helikopter ini segera dilaporkan oleh seorang pengintai kepada kaisar palsu di ibu kota Malajang. Mata kaisar palsu itu menyipit, lalu dia bergumam seorang diri, "Apakah Raja Serigala yang baik ini akan pergi ke sana untuk menghilangkan lipan beracun di tubuhnya?" "Pengawal!" Kaisar palsu itu berteriak dengan keras, "Cepat panggilkan Dewa Perang Kedua untuk datang menemuiku." Tak lama kemudian, Dewa Perang Kedua datang terburu-buru. "Kaisar, ada apa?" "Teguh pergi ke Malajang." Pernyataan kaisar palsu sontak membuat Dewa Perang Kedua mengernyitkan keningnya. Sekarang Teguh memiliki lipan beracun di tubuhnya. Akibatnya, kekuatannya menjadi sangat terpengaruh. Jika dia menjauh dari wilayah barat yang sudah menjadi miliknya dan pergi ke Malajang, dia benar-benar cari mati. Kaisar palsu bertanya lagi, "Bagaimana perkembangan tentara legendaris?" Dewa Perang Kedua berpikir sejenak, lalu menjawab, "Pasukan tentara legendaris ke-15 baru saja berhasil diteliti dan saat ini sedang dalam tahap pengujian lebih lanjut." Dewa Perang Kedua langsung menepukkan kedua tangannya. Seiring dengan suara tepukan tangan itu, terdengar langkah kaki yang sangat berat dari luar. Tidak lama kemudian, seorang pria kuat nan perkasa pun masuk. Tidak, orang ini tidak bisa disebut sebagai seorang pria. Meskipun terlihat seperti pria dewasa, dia bertelanjang dada dan menunjukkan otot-otot yang kuat di bagian atas tubuhnya, serta memiliki lengan dan kaki yang sangat berotot. Namun, matanya tampak putih dan tidak punya pupil sama sekali. Wajahnya juga terlihat sangat pucat, gerakannya cepat, tetapi kaku. Ini adalah tentara legendaris yang tadi disebut oleh kaisar palsu. Saat kaisar palsu melihat tentara legendaris itu, dia hanya merasa biasa-biasa saja. Dia tidak tahu apa yang menonjol dari tentara itu. Lalu, dia pun bertanya, bagaimana kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Dewa Perang Kedua sangat percaya diri, lalu dia berkata sambil tersenyum, "Kaisar, Anda coba saja." Kaisar palsu menganggukkan kepala dan segera memerintahkan agar 10 narapidana yang siap dieksekusi segera dibawa keluar dari penjara dengan baik-baik. Kaisar palsu melihat para narapidana itu sambil menunjuk tentara legendaris, kemudian angkat bicara, "Masing-masing dari kalian punya kesempatan untuk bertarung dengannya. Siapapun yang bisa bertahan hidup, akan dibebaskan dari hukuman mati." Banyak narapidana yang langsung merasa senang. Mereka semua adalah orang-orang jahat yang kejam dan bengis. Jika menyatukan semua darah yang tumpah dari tangan mereka, itu bisa mengelilingi setengah dari lingkaran kota. Kini, mereka hanya perlu bertahan hidup di hadapan makhluk ini. Entah melawan manusia maupun hantu,
semua kejahatannya akan terhapuskan. Jadi, mana mungkin mereka tidak bersemangat? Aku duluan, ya. Seorang pria botak dari dinasti Harana berdiri dan berseru dengan suara serak. Pria botak itu adalah pembunuh nomor satu di penjara, dikenal sebagai Layadi Tiago. Tinjunya dari sepasang tangannya sanggup menghancurkan kepala kereta api. Pada saat itu, menangkap Layadi membutuhkan banyak tenaga. Kaisar palsu langsung memberi perintah, lepaskan belenggu yang ada di tangan dan kakinya. Dengan adanya Dewa Perang Kedua, dia juga tidak takut akan terjadi masalah. Dewa Perang Kedua pun langsung membuka belenggu Layadi. Krak, plak, bruk, bruk, bruk. Layadi menggerakkan tubuhnya, kemudian maju sambil tersenyum sinis. Dia langsung menyerang tentara legendaris dengan tinjunya yang langsung mengarah pada kepala tentara itu. Bab 793. Sayangnya, tentara legendaris tak menghindar dengan tepat, dia memegang tinju Layadi, lalu terdengar suara krak. Ternyata, dirinya mematahkan tangan Layadi. Dalam sekali pukulan, tinjunya menghantam wajah Layadi dan langsung meledakkan kepalanya. Ini terlalu kejam. Begitu berdarah-darah. Sejumlah narapidana saling bertatapan satu sama lain dan merasa ketakutan. Kaisar palsu juga terlihat sangat terkejut. Tentara legendaris ini benar-benar kuat. Setelah itu, setiap narapidana yang akan dijatuhi hukuman mati ini bertarung satu lawan satu dengan tentara legendaris. Namun, tidak ada satupun yang bisa menjadi lawan sepadan bagi tentara legendaris dalam 3 gerakan saja, semuanya berhasil dikalahkan hingga berlumuran darah. Mayat-mayat pun tergeletak di aula besar, tampak amat mencolok dan penuh darah. Wus. Tiba-tiba, ada perubahan yang terjadi. Setelah mengisap darah narapidana terakhir, tentara legendaris berlari menuju kaisar palsu. Bau busuk yang menusuk hidung langsung tercium. Selain itu, ada niat membunuh yang tajam. Kaisar palsu terkejut dan terus bergerak mundur. Aduh, aduh. Dewa Perang Redus segera mensagril tentara legendaris itu hingga berhasil mengendalikannya kaisar. Dewa Perang Kedua pun berlutut di hadapan kaisar palsu. Dengan keringat dingin yang mengalir deras, dia berkata, "Mohon maaf, Kaisar. Pasukan tentara legendaris ini baru saja dikembangkan dan belum sepenuhnya terkendali." Kaisar palsu merapikan rambutnya yang berantakan, kemudian menghela napas dingin dan berkata, "Bangunlah. Pasukan tentara legendaris ini sangat kuat, tapi jika tidak terkendali, ada kemungkinan mereka akan menyerang balik ketika di medan perang. Mereka belum bisa digunakan dalam perang melawan pasukan serigala. Kelihatannya kita harus memulai perang total dengan pasukan serigala, tapi kita harus menunggu selama beberapa waktu lebih dulu." Dewa Perang Kedua membungkukkan badannya dan menundukkan kepalanya. Dia menunggu hingga kaisar palsu selesai bicara. Setelah itu, baru menyetujuinya dan berkata, "Ya." Kaisar palsu tidak terlalu menyalahkannya, tetapi matanya terpaku kepada tentara legendaris itu. Dia melanjutkan perkataannya, "Kamu harus segera mengembangkan tentara legendaris yang lebih kuat dan lebih mudah dikendalikan, biar kita bisa mengubah keadaan dengan satu langkah." "Baik. Saya mengerti." Dewa Perang Kedua memberi jawaban kepada Kaisar Palsu. Kaisar Palsu melihat ke arah Malatang penuh dengan niat membunuh. "Berangkatlah sekarang juga sambil membawa tentara legendaris menuju Malajang," titahnya. "Kali ini, pastikan Teguh tetap tinggal di sana selamanya." Dewa Perang Kedua langsung berkata, "Siap, laksanakan." Pada saat yang sama, di luar penjara Narwanda, Damar keluar dan langsung menangkap seorang pengintai yang mencurigakan. Secara naluriah, dia merasa ada yang salah dengan orang ini. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ucapannya yang bernada dingin langsung terdengar di telinga pengintai itu, sehingga dia sontak kaget dan gemetar. Dewa-dewa perang tatapan mata pengintai itu berubah-ubah. Dia juga berkata dengan terbata-bata, "Aku ingin pergi ke toilet untuk buang air kecil." Wush. Baru saja dia selesai berbicara, Damar langsung mendekat dan mencengkeram lehernya. Lalu, dia berkata dengan nada dingin, "Aku menyarankanmu untuk segera bicara kebenarannya. Aku yakin kamu juga tahu caraku dalam bertindak." Sambil mengatakannya, dia pun mulai mengencangkan tangannya. Rasa sesak menerpa si pengintai hingga wajahnya menjadi merah. Kakinya bergerak-gerak tanpa sadari, tetapi tidak ada cara untuk meredakannya. Aku. Pengintai itu berusaha membuka mulutnya dengan susah payah.
Pada akhirnya, dia berhasil membuat Damar melepaskan cengkeramannya, Dewa Perang. Pengintai itu hanya bisa mengatakan dengan jujur, sebenarnya, aku adalah seorang pengintai yang ditempatkan oleh Kaisar di ibu kota ini. Saat mengatakannya, suaranya terdengar makin kecil dan tidak berani berkata lebih banyak. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia mendapati Damar yang hanya menatapnya dengan dingin. Dia pun melanjutkan bicaranya tanpa bertindak lebih lanjut, aku baru saja memberitahu mereka tentang kepergian Raja Serigala ke Malajang Bang. Pengintai itu baru saja selesai berbicara, lalu Damar menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Saat itu juga, seluruh tubuh si pengintai langsung terkena pukulan. Namun, Damar tidak langsung membunuhnya. Jika salah satu pengintai ini mati, mereka akan segera mengirim pengintai yang lain. Jadi, semua tidak ada artinya. Damar meminta Xavier untuk menggunakan ilmu sihirnya supaya mampu mengendalikan pengintai ini. Tak lama kemudian, Damar segera memanggil pengawal pribadinya. Kaisar di ibu kota itu ingin membunuh Teguh. Kali ini, kedatangan Teguh ke Malajang adalah kesempatan langka yang tidak akan dia lewatkan. Damar telah mengecewakan Teguh satu kali. Dia tidak ingin ada yang kedua kalinya. Bab 794. Dewa Perang, ucap pemimpin tentara itu dengan ragu-ragu. Katakanlah, jika kita semua pergi ke Malajang, gimana dengari gadis itu? Hati Damar tiba-tiba berdegap. Kaisar telah mengaricamnya sekali menggunakan anak perempuannya. Jika kali ini Kaisar tahu kepergiannya untuk menyelamatkan Teguh, kejadian yang kedua kalinya tidak akan terhindarkan. Ini memang sebuah masalah yang mengganggunya. Damar menghela napas dan berkata, kalian siap-siap berangkat dulu saja. Aku akan pergi dan bicara tatap muka dengannya. Lantas, dia pergi ke rumah putrinya, Kila. Tok, 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 tok. Sayangnya, sudah 3 kali ketukan, tetapi tidak ada yang menjawab. Damar menampilkan ekspresi kekecewaan di wajahnya. Ini menunjukkan bahwa Kila masih marah padanya. Kila, aku tahu kamu ada di dalam. Damar berkata dengan pahit, aku memang bersalah padamu soal ibumu dan nggak memberi kamu perhatian yang cukup selama bertahun-tahun. Tapi, yang akan ayah lakukan kali ini adalah sesuatu yang terkait dengan Serenara secara keseluruhan. Ini menjadi satu hal besar bagi jutaan orang. Raja Serigala. Dia adalah pemimpin pasukan serigala, jadi nggak boleh sampai ada kesalahan. Selama ada dia, langit Serenara nggak akan pernah runtuh. Jika dia mati di Malajang, kemungkinan besar pasukan serigala sebanyak 1 juta orang di barat akan marah dan mungkin akan menyerang ibu kota. Dengan begitu, warna dunia pasti akan berubah, makhluk hidup akan menderita, dan pertumpahan darah akan terjadi di mana-mana. Sebagai Dewa Perang Serenara, mana mungkin ayah bisa melihat kejadian mengerikan ini dan nggak melakukan apa-apa. Di samping itu, saat berada di medan perang, Teguh telah beberapa kali menyelamatkanku dari bahaya. Sekarang, dia terjebak dalam kesulitan, mana mungkin aku cuma melihatnya dengan acuh tak acuh. Saat ini, Damar hanya bisa menghela napas panjang kala melihat sang gadis masih tidak berniat untuk membuka pintu. Setelah sekian lama, sebenarnya, tindakan ini juga menjadi perlindungan bagimu. Kuharap kamu nggak salah paham tentang ayah. Setelah mengatakannya, Damar berdiri di luar pintu dalam waktu yang lama. Namun, selama itu, Kila tidak membuka pintunya. Bahkan, tidak ada suara yang terdengar dari dalam. Damar terpaksa tersenyum getir dan meninggalkan sebagian kecil pengawal di sana, lalu pergi. Setelah beberapa saat, pintu ruangan itu terbuka. Seorang gadis muda yang lugu menyambangi pintu. Dia mengenakan pakaian yang sederhana, tetapi sangat cantik. Sepasang mata yang cerah itu kadang-kadang mengalirkan kesedihan. Hal ini membuat orang-orang merasa ingin melindunginya seumur hidup. Dia adalah Kila Yanwari, putri dari Dewa Perang pertama di Serenara. Kila memegang sebuah gelang manik di tangannya dan memainkannya terus-menerus. Sejak ibunya meninggal, Kila selalu bersama dengan gelang manik ini, seolah-olah itu adalah penghiburan baginya. Kila melihat punggung Damar sambil bergumam lirih. 1 detik kemudian, boom, gelang manik di tangannya putus, kemudian manik bulat itu jatuh ke lantai. Sebuah firasat yang tidak mengenakan seketika terasa. Di Malajang, di sini ada berbagai macam pemandangan alam yang kaya dan beragam.
Tempat ini juga disertai dengan berbagai pemandangan perairan yang indah dan unik, hutan hujan asli yang lebat, serta berbagai spesies hewan dan tumbuhan langka yang tak terhitung jumlahnya. Bagi para ahli geografi, tempat ini pasti surga. Bukan karena tempat lain tidak memiliki keunggulan geografis. Namun, karena pemandangan di sini sungguh tampak indah nan memukau. Setelah Teguh dan rombongannya tiba, mereka seketika dibuat terpesona oleh pemandangan indah di depan mereka. Lelah yang mereka rasakan pun langsung hilang. Sekelompok orang itu pun segera tiba di klinik dokter sihir Yanuar. Tempat ini adalah apotek sihir terkenal di daerah ini dengan sistem janji temu untuk berobat. Di dalamnya, ada seorang dokter sihir yang cukup terkenal, yaitu Kadafi Yanuar. Ini adalah informasi yang telah mereka periksa saat Teguh dan yang lainnya masih dalam perjalanan. Tujuan mereka mencari orang ini guna mendapat petunjuk tentang kuil dewa. Namun, Teguh dan rombongannya datang di waktu yang kurang tepat. Kebetulan, Kadafi sudah selesai dengan semua janji temunya. Kadafi hanya melakukan praktik selama 3 hari sekali, artinya, jika melewatkan kesempatan ini, mereka harus menunggu 3 hari lagi. Dokter Kadafi, bayangan maju dan memohon, kami semua adalah orang-orang dari daerah tengah. Kami datang dari jauh. Bab 795. Kadafi melirik bayangan sekilas, lalu berkata tanpa sungkan, kamu lihat apa? Mau penghargaan dariku? Bayangan terdiam sejenak, lalu berkata, kami datang dari daerah tengah melalui perjalanan yang melelahkan bersama niat baik. Apakah kamu pikir itu mudah? Kadafi tidak segan-segan berkata, memangnya seberapa sulit? Kemudian, bayangan terdiam lagi. Dokter sihir ini bicaranya lebih tajam daripada senapan tua yang telah digunakan oleh pasukan serigala selama 10 tahun. Dokter Kadafi, bayangan tetap teguh, dia berkata lagi dengan wajah yang muram, jika memang nggak bisa, kita bisa tambah uangnya. Menaikkan tarif juga bisa dinegosiasikan. Apakah kamu menghinaku? Kadafi hampir saja meludahi wajah bayangan. Bayangan pun hanya bisa kembali penuh kekecewaan. Teguh melihat semua ini dan tidak bisa berkata-kata, sepertinya Dokter Kadafi sulit untuk memberikan informasi, jadi mari kita pikirkan cara lain. Semua orang mengangguk setuju. Menurutku, lebih baik seperti ini. Sinta tiba-tiba punya ide. Dia menunjuk orang-orang Malajang yang sedang antre dan berkata, gunakan uang untuk mengusir pasien-pasien di antrean itu. Pasti nggak semua orang menganggap uang macam kotoran, kan? Masuk akal. Mereka benar-benar tidak percaya. Malajang adalah surga tersembunyi di dunia ini, di mana semua orang menganggap uang seperti kotoran jika uang tidak bisa menyelesaikannya. Uangnya digandakan saja, 2 kali lipat. Dengan cara seperti ini, Teguh pun setuju, lalu berkata dengan enggan, ayo kita pergi. Begini, saat para tentara sudah berjalan separuh perjalanan, Teguh menambahkan perintah, belilah semua tiket janji temu pemeriksaan mereka. Ini memang agak merepotkan dan mungkin memakan waktu yang cukup lama, baik. Setiap tentara itu pun mematuhi perintah Teguh. Awalnya, cara seperti ini bukan cara yang hendak dilakukan oleh Teguh. Namun, tidak lama kemudian, semua tentara justru kembali dalam keadaan sangat mengejutkan. Satu persatu kembali dengan tangan hampa. Kepala mereka tertunduk lesu. Kala menangkap ekspresi mereka, Teguh tahu bahwa semua tentara ini telah gagal. Raja Serigala mereka menyuruhku pergi ke sana, Raja Serigala. Mereka menyuruhku pergi dan menenangkan diri. Raja Serigala, Teguh pun memotong pembicaraan mereka, baiklah, nggak perlu melapor lagi, aku sudah paham. Bayangan dan Sinta sama-sama gelisah. Kak Teguh, sekarang gimana? Ya, kita nggak bisa terus menunggu seperti ini. Saat Teguh melihat orang-orang Malajang yang sedang berbaris, tiba-tiba dia mendapat sebuah ide. Teguh adalah seorang ahli dalam bidang medis. Dia bisa langsung melihat, orang-orang itu hanya mengalami masalah kecil yang sepele, bahkan tidak ada bandingannya dengan pasien besar seperti dia. Ketika itu, dia langsung berkata kepada bayangan, pergi dan panggillah orang-orang Malajang keluar, aku akan memberikan pengobatan kepada mereka. Bayangan tiba-tiba tersadar dan langsung pergi dengan senang hati. Bapak, Ibu, mari lihat keluar. Di sini ada pengobatan gratis. Jika tidak sembuh, Anda tidak perlu membayar. Dengan adanya perkataan dari bayangan,
Tiba-tiba ada orang Malajang yang tidak tahu kebenarannya dan sangat penasaran jadi, dia langsung datang aku nggak perlu bayar kalau nggak sembuh, benarkah? Kalian ini orang Serenara, kan? Kalian datang kemari bukan mau menipu kami. Anak muda, apakah perkataanmu bisa dipercaya? Nyatanya, bisa dilihat, semua orang tidak terlalu percaya kepada Teguh. Mereka hanya datang karena tertarik dengan kalimat. Kalau tidak sembuh tidak perlu bayar. Teguh melihat orang-orang ini sambil tersenyum dan berkata, ini adalah hal yang wajar. Orang-orang Malajang saling menatap satu sama lain, tetapi tidak ada yang maju ke depan. Setelah lebih dari 10 detik, seorang pria Malajang yang berkulit gelap datang mendekat biarkan saya yang melakukannya. Dik, ada yang bisa saya bantu? Bab 796. Silakan duduk. Teguh mampu untuk langsung mengetahui penyakitnya melalui proses pengamatan dan tanya jawab. Hanya saja, karena tubuhnya terlalu lemah, Sinta harus menggantikannya untuk menyuntikkan jarum. Selama ini, Sinta selalu mengikuti Teguh ketika sedang tidak sibuk. Dia juga banyak belajar tentang ilmu akupuntur. Jadi, dia bisa mempraktikkan apa yang dia pelajari. Jika bayangan yang datang untuk menyuntik, pria ini mungkin akan merasa lebih enggan namun, ketika melihat Sinta yang cantik nan manis datang untuk menyuntik mereka, hati pria ini turut merasa senang. Sinta pun menusukkan 2 jarum. Apakah ini bisa menyembuhkan? Kurasa, nggak mungkin, memangnya hanya dengan menusuk begitu saja bisa langsung sembuh. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Orang-orang Malajang tidak memberikan respons positif terhadap Teguh. Di Malajang bagian barat daya, pengobatan tradisional dan penyembuhan dengan sihir masih menjadi hal yang utama. Kebanyakan orang belum pernah melihat teknik akupuntur, sehingga mereka masih meragukan keajaiban metode ini. 1 detik kemudian, pria itu tiba-tiba bersemangat, lalu menggenggam kedua tangan Teguh sambil berteriak dengan keras, Dokter Jenius, Dokter Jenius. Sakit pinggangku mendadak sembuh begitu saja. Efek yang timbul dari iklan ini sangatlah efektif. Para petani yang tersisa tidak ragu lagi. Mereka segera berbaris panjang di depan Teguh. Semuanya ingin disembuhkan. Teguh juga tidak main-main, setiap orang ditanyai satu persatu dan disuntik satu persatu. Sementara itu, di apotek, Kadafi melihat orang yang tiba-tiba berlarian keluar. Kemudian, tidak ada pasien yang masuk dalam waktu cukup lama. Dia pun keluar dengan penasaran dan melihat semua orang Malajang berdiri dalam antrean di depan seseorang. Orang itu, ternyata merupakan orang dari wilayah tengah yang sebelumnya ingin berkonsultasi. Teguh bisa mengungkapkan gejala dari orang Malajang itu dengan cepat. Lalu, para pasien segera diobati dengan jarum oleh gadis cantik di sebelahnya. Kadafi merasa agak terkejut, Kadafi juga merasa agak keheranan. Setelah beberapa saat, dia kembali ke kliniknya sendiri. Sejenak kemudian, Teguh Laksmana menyembuhkan semua orang Malajang yang sedang mengantre. Terima kasih, Dokter Jenius. Dokter Jenius, kamu orang baik. Dokter Jenius, terima kasih, ya. Dokter Jenius. Teguh mengangkat tangan mereka, mengisyaratkan bahwa dirinya akan undur diri terlebih dahulu. Setelah mengantarkan orang Malajang itu pergi, Teguh langsung masuk ke klinik. Orang dari wilayah tengah. Kadafi tersenyum saat melihatnya, lalu berkata, kulihat kamu baru saja menyembuhkan orang-orang Malajang itu. Tekniknya sangat luar biasa, bahkan cepat dan tepat. Kamu sangat terampil dalam menyembuhkan setiap jenis penyakit. Tampak jelas kamu adalah seorang ahli medis yang baik. Mengapa kamu datang berobat kepadaku? Teguh juga tersenyum, lalu berkata jujur, setiap ahli punya keahlian khusus. Untuk menghilangkan sihir, aku membutuhkan ahli sihir. Aku memiliki lipan beracun yang sangat kuat di tubuhku. Jadi, aku hanya bisa mencarimu, Dokter Kadafi yang jenius. Lipan beracun. Saat mendengar perkataan itu, Kadafi melirik Teguh dari kanan ke kiri. Kelihatannya, dia seperti sedang menentukan jenis lipan beracun yang cukup memakannya saja, maka penyakitmu bisa sembuh. Manfaat utamanya adalah memakan lipan beracun atau serangga jahat lainnya yang merusak tubuh sekaligus mengisap energi orang yang dimasukinya. Teguh sedikit mengangkat alisnya. Sepertinya, ini terdengar cukup ajaib. Namun, dia tidak tahu apakah obat ini sungguh efektif atau tidak.
Saat bayangan mendengar tentang cara pengobatan seperti ini, kedua matanya terbelalak hingga membulat bagaikan buah salak. Saat Sinta mendengar tentang metode pengobatan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan lidahnya dengan geli. Dari sini, tampaknya ucapan Qaddafi itu mengguncang mereka. Teguh sudah berkelana ke selatan dan utara. Dia telah memahami banyak kejadian aneh. Tanpa berpura-pura, dia mengikuti perintah Qaddafi dengan memasukkan obat sihir malajang ini ke mulutnya. Ketika melihat Teguh memakan lipan beracun itu, Qaddafi tampak tenang dan menguasai keadaan. Cerita bersambung.